Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang terhormat Bapak Daerah Muhammad Burhan, kepada yang terhormat juga para tim medis yang sudah hadir pada hari ini. Pada kesempatan hari ini tanggal 30 November 2022 kita akan membahas tema tentang penyakit sapi ambruk. Kepada Bapak Daerah Muhammad Burhan dipersilakan untuk penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini tanggal 30 November 2022 hari Rabu saya akan menyampaikan materi tentang penyakit sapi ambruk. Sebenarnya bukan penyakit, itu gejala. Jadi sindrom sapi ambruk. Tapi nanti biar dibahas oleh masyarakat, kalau kita pasang di media itu kita jadi penyakit sapi ambruk. Jadi artinya ketika mereka dengan kata kunci itu akan masuk. Kalau sindrom ya mohon maaf, bahasa orang awam juga tidak paham. Mohon Bu Is saja. Dari situ ada terangkan. Jadi sindrom sapi ambruk itu bagian gejala beberapa penyakit. Di antara salah satu katakanlah yang biasa terjadi sindrom sapi ambruk itu satu katakanlah yang kalau di saya merah itu ada dua. Satu namanya hipomagnesemia. Jadi hipomagnesemia. Nah ini tolong Bu Is diputar kelihatan ya. Nah, nanti coba sudah selesai, kemudian di video hasil tulisan. Nah, jadi sindrom sapi ambruk itu satu contoh McPfever. Itu biasa jadi pada sel darah. Jadi McPfever atau hipokalsemia. Jadi McPfever gitu. Jadi McPfever. Nanti biar saya nulisin aja asalnya. Jadi McPfever. Nah, itu kan yang foto. Ini McPfever. Nah, yang kedua ada lagi namanya Grace tetani. Karena hipokalsemia. Kalau ini hipomagnesemia. Jadi ini kalau biasa terjadi pada sapi perah. Nah, jadi kalau hipokalsemia itu artinya kadar kalsium rendah segala rendah. Nah, kemudian mengakibatkan terjadinya ambruknya sapi. Kenapa? Karena kalsium itu adalah ion kalsium itu bertanggung jawab terhadap fungsi persarafan neurotransmitter. Jadi dia sebagai listrik. Jadi saraf itu segera karena ada ledakan listrik. Jadi Ca2+. Jadi ketika kadar Ca2+ yang kurang, akhirnya listrik di saraf itu menjadi tidak cukup. Akhirnya saraf menjadi namanya atomi atau istilahnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, kalau Grace tetani itu karena kekurangan magnesium. Jadi kekurangan magnesium sudah berdasarkan magnesium juga berfungsi dalam persarafan, cuma tidak sevital kalsium. Kemudian itu ini berikutnya sindrom sapi ambruk karena malnutrisi, karena nutrisi yang jelek. Yang ketiga karena malnutrisi. Jadi nutrisi yang rendah atau kurang itu mengakibatkan sapi ambruk. Jadi malnutrisi. Kemudian bisa juga karena cacingan kronis. Jadi cacingan kronis juga bisa ambruk, tapi butuh waktu panjang. Nah, cacingan kronis karena apa? Jadi kekurusan.
menjadi kurus sekali, kemudian anemia, lemes, juga malnutrisi juga akibatnya. Kenapa? Karena nutrisi yang ada diabsorpsi oleh cacing. Karena satu ekor cacing itu, satu ekor cacing dewasa itu menyerap, menghisap darah daripada induk senang sapi itu kurang lebih 0,3 mili. Kemudian yang berikutnya penyebab sapi ambil itu adalah karena penyakit infeksi kronis. Itu dari ayam dulu. Penyakit infeksi kronis. Nah, contoh katakanlah itu diare ini kan mengakibatkan dehidrasi, ya, dan akhirnya terjadi kelumpuhan, tidak mau berdiri. Kemudian penyakit infeksi khusus lainnya, contoh radang teracak misalnya. Radang teracak ini karena kan tidak mau menunggu, akhirnya kan kalau ketika yang punya sapi yang tidak mau bolak-balik kan, akibatnya aliran darah ke kaki yang tertindih itu mengakibatkan suplai darah berkurang sehingga terjadi jaringannya mengecil sehingga otot dan sarafnya mengalami disfungsi atau sampai pada atrofi, mengecil bisa. Ya itu jadi karena apa yang saya bahas, karena secara umum ya penyakit sindrom sapi hamil ini banyak penyebabnya. Tergantung katakanlah misalnya penyebabnya dan penyakitnya, karena sapi hamil itu hanya gejala dari sebuah penyakit. Nah, ini tidak mungkin secara detail saya terangkan, karena secara sederhana pengobatannya saja. Ya. Jadi contoh kalau untuk kasus McFever ini kan disebabkan kan karena kurang kalsium. Nah, ini biasa terjadi pada sapi perah, jadi sapi betina. Sapi bunting kenapa? Karena pada saat bunting kalsium diambil untuk pertumbuhan janin. Sapi perah setiap hari air susu itu mengeluarkan kalsium lewat susu itu. Jadi otomatis, dan makanya kalau untuk sapi perah yang katakanlah produksinya tinggi, kemudian dia bunting, kalau dia dikasih asupan dari luar, mengakibatkan akhirnya sampai tandanya bengkok. Itu karena itu ketika katakanlah kebutuhan kalsium untuk induk, janin dan untuk susu itu kurang, otomatis akan mengambil cadangan dari tulang ke belakang dan yang lainnya. Nah itu, dan kemudian jadi rata-rata jadi pada sapi perah hipokalsemia. Nah kemudian hipomagnesemia juga sama. Kalau hipomagnesemia ini kepada sapi perah atau juga bisa kepada sapi bukan perah. Sapi apa contohnya? Kalau sapi perah memang, jadi kalau gejalanya bedanya begini, karena dua-duanya bisa sapi perah. Kalau hipokalsemia itu gejala lain apa adalah suhu tubuh turun, hipotermal di bawah 35, hampir 35 karena 33, kemudian leher noleh, itu berarti jadi habis melahirkan atau menjelang melahirkan, leher menoleh ke kanan atau ke kiri, kaku tidak bisa balik, itu berarti hipokalsemia. Pengobatannya adalah hipokalsemia itu injeksi infusan kalsium. Kalsium itu contoh kalau di itu Calcimax Plus. Itu bisa diinjeksikan secara intravena. Tapi harus sebelum diinjeksikan itu kan direndam dengan thawing dan dengan air hangat. Jadi kenapa? Suhunya biar sama dengan suhu tubuh sapi. Tapi agak sedikit. Itu lebih suhu sampai 38 sampai 40 derajat Celcius. Jadi ketika masuk ke darah itu dia akan sama dengan suhu tubuh sapi. Jadi membantu relaksasi daripada otot dan pembuluh darah serta saraf seperti ini. Nah itu Calcimax Plus diinjek. Nah kalau seandainya tidak mau menginfus, ini bisa diinjeksikan secara intramuskuler. Ini diatokan bukan Calcimax injek aja, Calcimax injek 500 ml. Calcimax bukan yang plus, Calcimax yang 500 ml itu
bisa diinjekkan setelah intramus oleh suntikan. Kurang lebih nanti reaksinya antara 20 menit sama 1 jam. Kalau antara 20 menit sampai 1 jam kemudian belum berdiri, berarti memang kadar kalsiumnya belum tercukupi, ditambah kembali. Nah nanti sebaiknya dirangsang diangkat ekornya gitu biar lalu berdiri. Kemudian setelah dikasih makin ini, kemudian kita memberikan vitamin apa? Vitamin AD3, terutama vitamin D3. Kenapa? Karena vitamin D3 ini akan membantu absorpsi transport daripada kalsium, vitamin D3 ini. Dan kemudian yang berikutnya diberikan vitamin yang mengandung B1, B6, B12. Kenapa? Karena fungsi daripada B1 ini, B6, B12 itu 3 vitamin tersebut ketika ada sinergi untuk fungsi saraf dan otot, paham ya? Itu pembahasannya itu. Nah kemudian nanti sembari tulang belakangnya dilus-lus dengan menggunakan itu abu panas. Jadi untuk menentukan di masyarakat ini kan penting ya, di masyarakat kan itu. Kemudian dan jangan sampai karena apa? Hipokalsemia ini angka kematiannya jika itu berarti tinggi mati. Kenapa? Karena satu hipotermia, suhu turun. Kemudian nafsu makan tidak ada. Kalau hipokalsemia ini nafsu makan hilang, nafsu makan tidak ada. Kemudian dia suhu tubuh turun, kemudian ototnya kaku. Jadi ini kalau nggak diobati ya kurang lebih 24 jam ini meninggal dunia. Tetapi ketika diobati dengan kalsium, vitamin, ini hitungannya selesai infus atau selesai injeksikan kurang lebih menunggu 20 menit sampai 1 jam dia ya langsung diri, langsung normal, langsung makan, langsung apa. Nah setelah itu jangan dieksesiskan. Jadi kalau sudah berdiri harus dieksesiskan, dia jalan dulu. Dan jangan pernah saat kondisi itu diberi makanan yang sifatnya katakanlah konsentrat tinggi. Kenapa? Karena pada saat hipokalsemia rumen juga terganggu. Jadi atoni rumen. Karena itu gangguan secara sistemik. Jadi rumen itu belum bergerak. Nah, itu rumennya biar normal dulu. Apa yang baru kasih rumput? Rumputnya agak keras, rumputnya agak tua. Kenapa? Seratnya tinggi untuk merangsang fungsi saraf rumen. Hanya jadi kembalikan misalnya ke tingkah laku normalnya daripada sapi. Nah itu hipokalsemia. Kemudian jadi cara saya kembali lagi, cara aplikasinya kalsimak itu diinjeksikan. Kalau bisa intravena lewat vena jugularis, itu lewat vena pada leher. Itu yang bisa sekali dulu masukkan. Tapi kalau susah, itu juga susah kalau orang biasa. Kemudian butuh waktu juga untuk menunggu, paling nggak juga satu jam. Dan dengan sulit secara intramuskuler. Yang penting 500 ml ini tidak boleh sekaligus dan tidak boleh satu titik. Ini penting disampaikan. Bagaimana cara penyuntikan daripada kalsium ini? Ini kita sekali pertama kali setengahnya dulu, yaitu kurang lebih 250 ml atau 200 ml. Jadi suntik dulu 50 ml di leher depan kanan, kemudian ke bokong kiri, jadi bersilangan. Nah, bersilangan. Nah, saya tunggu dulu sebentar. Kalau ini berapa? Kalau ini tunggu kalau idealnya 20 menit dia tetap absorpsi. Karena kalau langsung diklik langsung banyak juga akan mengganggu fungsi jantung. Itu 50 menit kan belum sampaikan. Ini 50 ml kanan, leher 50 ml, bokong kiri. Tunggu 2 menit. Solet lagi. Bokong kanan, kemudian bokong kanan, kemudian leher kiri. Tunggu lagi 20 menit. Paham ya? Jadi ketemu 200 ml. Nah, kemudian setelah itu tunggu lagi sampai habis 500 ml. Itu memang lebih butuh waktu satu jam. Nah, nanti kurang lebih 20 menit. 20 menit dari katakanlah selesai kalsium itu mesti ada reaksi. Apa ukuran reaksinya? Reaksinya adalah mulai nanti paling nampak adalah suhu tubuh dan mulai normal. Kemudian leher dan mulai tidak kaku. Jadi awalnya
noleh terus begini, dia udah mulai kembali normal lurus leher. Jadi indikasinya itu. Jadi paling nampak adalah nanti suhu. Ada di mana? Jadi motong hidung atau cermin hidung itu pada saat demam kering. Tapi pada saat hipotermal ada suhu tubuh sangat rendah, ini juga kering. Nah, nanti akan nampak di antaranya paling mudah dalam arti kalau punya termometer nanti akan muncul keringat di motong hidung. Ya, ini kalau keringat motong hidung dan mulai muncul, ini tandanya kalah dia mulai normal. Dan kemudian kalau sudah selesai, kemungkinan terbaik belum mau berdiri, dirangsang dulu dengan apa? Dilus dengan air panas pada tulang belakang, kemudian diangkat ekornya diangkat untuk merangsang. Nah, kemudian dibantu ya agak sedikit dipaksa juga caranya itu. Nah, jangan yang tidak manusiawi ada di manusia disuram pakai air atau dikasih hati. Nah, itu caranya dilus pakai itu. Setelah itu kemudian ada cara lagi dengan cara kita dengan jarum untuk injeksi yang dalam besi itu sedikit ditusukkan ke teracanya atau ke benggolnya itu sedikit, tapi hanya untuk terasa aja. Kenapa? Biar dia kaget untuk berdiri. Jadi ke teracanya, karena kalau teracanya sudah mulai gerak mancal gitu, berarti tandanya saya sudah mulai normal. Itu banyak. Nah, setelah itu kemudian pelatihan yang berikutnya adalah kalau sapi sudah pernah terjadi seperti ini pembedaan kalsium ini kan, jadi secara teori dan nyata itu kadar kalsium dalam darah itu 9 mg per liter darah. Nah, kondisi hipokalsiumia ini kondisinya biasanya di bawah 5 mg per liter darah. Nah, maka daripada itu pembedaan kalsium ini hanya sementara. Kenapa? Karena nanti bisa awal lagi dalam waktu pendek. Nah, jadi makanya kalau sudah berdiri itu harus diberi asupan dengan apa? Dengan pemberian vitamin mana yang mengandung kalsium tinggi. Contohnya Primavit. Tapi yang terabsorpsi Nutrifit. Nah, kemudian ditambah pakannya harus berkaya nutrisi atau bahan makanan dengan kalsium itu apa? Rumput gajah. Rumput gajah itu kalsiumnya tinggi, kemudian magnesiumnya juga tinggi. Nah, nanti kalau awal akhirnya repot karena biayanya juga mahal, karena kan obat kalsium juga mahal, karena kalsium kan mahal, kasihan. Jadi juga memberikan yang lain. Berapa untuk sapi dengan kurang lebih berat 400 sampai 500 kilo. Kalau itu kan 500 kilo berat badan tadi ya, itu kan sapi putih itu. Batas standarnya yang saya itu diberikan pagi 2 sendok Primavit atau Nutrifit, sore juga Primavit sama Nutrifit. Nah, kedepannya kalau sudah punya sejarah seperti ini harus selama putih harus full diberikan vitamin mineral yang mengandung kalsium, fosfor dan magnesium sepanjang 9 bulan, terutama menjelang melahirkan. Tapi 1 bulan sebelumnya. Nah, kemudian 2 minggu atau 1 minggu sebelum melahirkan, kalau kita punya coding itu diberikan Strongbit. Nah, ini pencegahan efektif. Karena Strongbit itu paling lengkap, mengandung kalsium, magnesium, vitamin B1, B6, B12, kalium, natrium, dan elektrolit. Nah, itu diberikan Strongbit. Nah, itu rasanya kan pahit. Kalau pahit artinya tidak masalah, diberikan secara langsung. Yang penting artinya dalam 1 hari itu selesaikan 1 botol Strongbit 1 minggu. Jangan diberikan masih bunting yang kira-kira diberikan 7 bulan. Jangan, kenapa? Bisa keguguran, bisa prematur, tapi kalau apalagi diberikan 4 bulan. Nah, Strongbit ini semua obat kalsium itu tidak boleh diberikan di kalsium injek dari oral yang sangat cairan ya. Itu tidak boleh diberikan pada saat hamil muda karena bisa keguguran. Beda sama suplemen. Kalau kan suplemen, kalau Primavit menurut ini kan suplemen, artinya dengan kadar sesuai kebutuhan harian.
bukan treatment. Tapi kalau Calcimax injek 500 ml, Calcimax plus 100 ml, itu kan Calcimax 500 ml kan 20% kadar komposisinya. Kemudian Calcimax plus 50%. Kemudian Strofit itu kan kalau salah sama itu 50% masalah. 20%. Jadi artinya tidak boleh. Jadi obat-obat yang ada kalsium tinggi ini tidak boleh diberikan, tidak boleh ya. Kontraindikasinya pada saat penting muda karena bisa mengakibatkan guguran. Kemudian ini seputar megafeber sudah panjang, jadi mungkin untuk kesetan atau hipomagnesemia nanti saya berikan ke sesi berikutnya ya. Jadi tema tentang sindrom sapi ambil ini karena banyak dan memang kejadiannya banyak di masyarakat karena beda kan nanti saya potong berbeda. Ini kan saya pernah juga baru main bebas juga ada lain ada penyakit ambut tadi pegangan baru juga ada contoh kesetan malnutrisi kemudian sampai infeksi kronis. Artinya nanti mungkin ada pertanyaan atau kan saya juga ada yang mau saya sampaikan tentang megafeber ini. Ya sudah ya, jadi penyebabnya udah, kemudian pengobatannya sudah, kemudian katakanlah angka peluang untuk kematiannya atau mortalitasnya juga sudah ya. Jadi ini kalau berarti bisa mendekati 100% mati. Jadi kalau berarti seperti kembung lah, kembung itu penyakit steril. Tapi kalau berarti mati. Nah seperti itu. Jadi tapi kan mungkin Bapak Ibu semuanya karena tenaga medis yang terlatih berpendidikan paham. Tapi kan ini kan perlu saya sampaikan bagi masyarakat umum. Karena kan tidak semua masyarakat juga paham. Jadi makanya mohon nanti disampaikan di media itu maksudnya biar masyarakat luas tahu. Oh kalau sampai demikian. Mungkin demikian. Jika ada kebenaran dari Allah SWT, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Nanti untuk sesi berikutnya kita akan bahas tentang tema sapi ambruk masih bisa terang yaitu grace atau hipomagnesemia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.